Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perawati dengan NIM 1904010091, kelas Farmasi 2C. Ujian akhir semester Kimia Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi nitrimetri dan titrasi kompleksometri. Teori dasar parasetamol atau acetaminophen C9H8NO2 dengan BM151,16 mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101,05 C9H8NO2 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Parasetamol memiliki pemberian hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Prinsip dari penentuan kadar parasetamol dengan menggunakan metode titrasi nitrimetri ini adalah dengan menghidrolisis amin aromatik sekunder pada parasetamol dengan menggunakan senyawa asam seperti HCl. Kemudian dititrasi dengan NaNO2 sebagai paniteternya. Paniteter NaNO2, analit asam sulfanilat. Indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji iodide atau kertas kanji iodide. Adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi I menjadi 12 sehingga adanya kanji atau amilum akan segera menghasilkan warna biru. Indikator dalam Trepelion OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan HNO2. Sedangkan mertilen biru sebagai pengontrasi warna sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan warna ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Cara penetapan atau metode pembakuan NaNO2 173 mg asam sulfanilat ditimbang kemudian dilarutkan dalam 10 ml air dan 20 ml HCl pekat. Didinginkan menggunakan es hingga suhu 10-15 derajat Celcius. Teteskan masing-masing 2 tetes indikator dalam Trepelion OO dan Mertelen Blue. Titrasi menggunakan larutan NaNO2 0,1 N. Setelah beberapa ml, larutan hasil titrasi digoreskan pada pasta kanji. Pembuatan larutan kanji iodida 750 mg kalium iodida dilarutkan dalam 100 ml aquades, larutan dipanaskan. Suspensi pati dibuat dengan cara 10 gram pati dilarutkan dalam aquades panas sambil diaduk. Suspensi pati ditambahkan ke dalam larutan KI. Campuran dididihkan selama 2 menit. Aplikasi penggunaan di bidang farmasi, analisis bahan baku parasetamol dengan metode titrasi nitrimetri. Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks, misalnya penetapan kadar Ca2+ ion logam dengan eta. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan persyaratan mendasar terbentuknya kompleks. Demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Prinsip dari metode ini membentuk kompleks yang dipakai berupa garam eta yang dapat bereaksi dengan logam Ca2+. Prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta sehingga kadar dapat diketahui penititer Na2- eta. Analit kalsium. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah 1. Hitam eriokrom. Titrasi Ca dan Mg. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Pada pH 8 sampai 10 senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5 senyawa itu sendiri berwarna merah sehingga titik akhir sukar diamati. Demikian juga pada pH umumnya titrasi dengan indikator ini dilakukan pada pH 10. 2. Jingga silenol.
Indikator ini berwarna kuning, sitrun dalam suasana asam dan merah dalam suasana alkali. Kompleks logam jingga sileno berwarna merah karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam. 3. Biru hidroksi naptol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lambayung pada daerah pH 12 sampai 13 dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan edetat. Metode. Adapun untuk menetapkan kadar kalsium pada penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menimbang masing-masing 5 gram abu ikan petek dan abu ikan mujair, lalu dilarutkan dalam 15 ml HCl H2O 1:4, dimasukkan ke dalam beker gelas dan diuapkan airnya sampai mendidih menggunakan waterbed. Kemudian disaring dengan kertas saring, filtrasi ditampung dalam labu ukur 100 ml. Setelah filtrasi ditampung, lalu diencerkan sampai tanda batas. Diambil 10 ml sampel uji, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan larutan butter hingga pH 10. Sebelum dititrasi dengan Na2-ekta 0,01 m ditambahkan terlebih dahulu indikator murekside hingga larutan berwarna merah muda. Setelah itu dititrasi sampai terjadinya perubahan warna merah muda menjadi ungu dan catat volume titrasi larutan baku Na2-ekta. Aplikasi penggunaan titrasi di bidang farmasi, analisis kalsium pada ikan petek dan mujair dengan metode kompleksometri. Perbedaan titrasi nitrimetri dengan titrasi kompleksometri. Titrasi nitrimetri termasuk ke dalam titrasi langsung. NaNO3 sebagai peniter titran, zat yang mengandung gugus NH2-amin sebagai analit, menggunakan indikator dalam dan indikator luar. Sedangkan titrasi kompleksometri bisa titrasi langsung, tidak langsung, kembali atau substitusi. EDTA sebagai peniter titran, zat yang mengandung logam sebagai analit, menggunakan indikator Erich-Horen, Bisker, silenol, oren, biru, hidroksi, naptol, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.